Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Febriana Nurlaili dengan NIM 209250264, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Ponorogo. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Ponorogo dengan materi menjauhi perkelahian, miras, dan narkoba. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar pelaksanaan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Semangat. Mari kita awali dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waladhdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita cek dulu kehadiran. Apakah anak-anakku hadir semuanya? Ajeng? Hadir. Baik. Muhammad Faizar? Hadir. Nafi Ervani? Hadir, Bu. Najma? Hadir, Bu. Putri? Safa? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Sofi? Baik, alhamdulillah kehadirannya 100%. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang cabang iman. Ada 4 cabang iman yang kita bahas. Apakah masih ingat 4 cabang iman itu? Coba sebutkan satu dulu. Siapa yang bisa menyebutkan, yang ingat-ingat kemarin? Saya, Bu. Oh iya. Memenuhi janji. Memenuhi janji, betul. Yang kedua, sub apa yang kita pelajari? Apa? Betul, mensyukuri nikmat. Pembahasan ketiga apa? Memelihara lisan. Memelihara lisan. Dan yang terakhir? Menutup aib orang lain. Betul, menutup aib orang lain. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Masuk pada bab 3. Bab 3 ini judulnya menjauhi perkelahian, menjauhi miras dan narkoba. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi anak-anak nanti ketika selesai pembelajaran ini disampaikan, diharapkan mampu satu, anak-anakku semuanya mampu memecahkan permasalahan yang terjadi. Bagaimana kita harus bersikap ketika ada perkelahian. Kemarin belum lama ada demo ya, se-Indonesia. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pelajar. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anakku itu mampu benar-benar meyakini bahwa agama itu, agama Islam sudah melarang. Mulai dari perkelahian sudah dilarang. Kemudian khamr dan narkoba itu bahkan diharam. Yakin bahwa agama sudah memberikan ketentuan itu, maka kita harus mengikuti. Setelah mendengarkan apa yang dibahas dalam bab 3 ini, kalian bisa menerapkan 3 poin tadi. Baik, yang pertama, anak-anakku akan mendengarkan paparan materi terkait dengan menjauhi perkelahian. Nah, di sini nanti akan ada di layar
monitor ini beberapa paparan kaitannya tentang dampaknya perkelahian itu apa. Di situ ya, penyebabnya perkelahian itu apa. Lalu bagaimana sih seharusnya kita sebagai seorang pelajar yang baik? Ayo kita simak bersama-sama. Gue ini jagoan, demen berantem. Gak ada yang berani sama gue. Ngerti lo? Teman-teman manggil gue Dotem, si doyan berantem. Semua masalah bisa gue selesaikan dengan kekerasan. Gue bangga menjadi orang yang ditakuti. Kak, lo dengerin lah omongan bapak tuh. Jangan tawuran terus. Kalau lo kena bacok gimana? Lo juga kan yang ngerasain lukanya. Keluarga juga jadi ikutan repot tuh. Bapak bisa jatuh sakit. Kakak mikir gak sih sampai ke sana? Gue ini jagoan, demen berantem. Gak ada yang berani sama gue. Ngerti lo? Ya terserah lu lah. Bro, anak sekolah alay itu berani gangguin Dita hari ini. Iya bener banget, dia udah kurang ajar sama gue. Oh, jadi sekarang mereka udah berani sama kita. Iya bro, gimana bro? Beresin aja deh. Beresin aja ya. Astagfirullahaladzim. Ari, Ilham. Ya Allah. Sering berkelahi membuat gua menjadi seorang jagoan. Tapi kini perkelahian yang menjadi kebanggaan gua menjadi satu hal yang gua sesali. Ya, bagaimana? Sudah bisa membreakdown apa saja yang menjadi pesan edukasi dalam video pembelajaran tersebut. Jadi di mana perkelahian itu pasti akan mengakibatkan penyesalan. Yang kedua, ada dampak buruk yang terjadi. Apa manfaatnya? Tidak ada. Merugikan iya. Nah, di situ ya. Baik, sekarang mari kita breakdown dari apa yang sudah dipaparkan terkait dengan buku PABP ya, yang kita pelajari. Di sana ada perintah-perintah agama sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada sesama muslim yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 malam, maka hukumnya haram, berdosa, tidak boleh. Tetapi apabila memang itu terjadi di antara 2 orang, siapa di antara mereka orang yang paling baik? Iya. Mereka yang memberi salam terlebih dahulu, Bu. Betul. Mereka yang memberi salam terlebih dahulu, atau mereka yang menyapa terlebih dahulu. Kemudian kita breakdown lagi. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai. Dalil tersebut sesuai dengan firman Allah,
dalam surat apa? Yang sudah membaca bukunya? Iya. Al-Hujurat ayat 10. Betul. Al-Hujurat ayat 10. Jadi Allah itu sudah berfirman, menyampaikan kepada kita. Kalau ada yang sedang bertikai nih, ada yang lagi diem-dieman nih, maka kita menjadi orang yang ketiga ini ngapain? Berusaha mendamaikan. Tadi kakak beradik kan saling mengingatkan ya. Nah itu kakaknya udah siapa? Adiknya ya. Adiknya yang sudah mengingatkan kakaknya untuk jangan berkelahi. Kalau sudah tahu buruknya perkelahian, maka jadilah pelajar yang baik. Apa kriteria atau ciri-ciri pelajar yang baik? 2 saja. Apa? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul. Yang kedua apa? Apa? Selalu mengetahui peraturan sekolah. Iya, betul. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu harus ditaati, jangan dilanggar. Apa hal-hal yang membuat kita itu menyesal dan rusak akibat mengkonsumsi khamr? Kita lihat paparan berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hidup ini memang tentang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawabannya. Kita bisa melihat di sekitar kita betapa banyak keterpurukan, perkelahian, tawuran, terlibat minuman keras, dan narkoba. Sesungguhnya Allah tidak akan melarang sesuatu kalau tidak berbahaya bagi manusia. Sudah tidak diragukan bahwa minum khamr itu berbahaya bagi kesehatan, akal pikiran, syaraf, harta benda, dan keluarga. Minum khamr sama dengan menghisap candu, narkotika, dan obat terlarang yang menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamr, baginya tidak ada nilai harta benda. Berapa saja harga khamr itu akan dibelinya. Dengan demikian, khamr membahayakan dalam pergaulan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian, dan sebagainya. Rumah tangga pun akan kacau, tetangga tidak aman, dan masyarakat akan rusak karena minum khamr. Penyakit kecanduan khamr erat sekali hubungannya dengan segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Seseorang yang sudah mampu tidak akan malu-malu berzina di tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai manusia harus merenungkan dan memikirkannya. Berpikir bukan untuk dunia saja, tetapi juga memikirkan akhirat dalam setiap langkah dan usaha kita. Kaum muslim menjadi jaya dan mulia bila mau mempergunakan akal untuk memikirkan keselamatan hidupnya, baik hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia, kita menjadi orang yang terhormat dan disegani karena keimanan kita. Di akhirat, kita menjadi orang yang beruntung karena amal kebajikan kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Iya, khamr itu apa? Minuman keras. Sekarang sudah dikemas dengan berbagai macam jenis, juga kadarnya, juga kemasannya, juga namanya. Tetapi kembali lagi bahwa itu merupakan khamr. Jadi apapun jenisnya itu masuk dalam kategori khamr, yang mana dalam Al-Quran khamr itu sudah diharamkan. Baik, mari kita breakdown diskusi tanya jawab dari apa yang sudah dipaparkan tentang bahaya khamr. Apa faktor-faktor yang menyebabkan khamr itu dilarang? Sebutkan 2 saja. Tadi sudah disampaikan di materi apa? Karena khamr itu memabukkan. Betul. Karena khamr itu memabukkan. Orang yang mengkonsumsi khamr hilang akal sehatnya, hilang kesadarannya, jadi mabuk dan mudah membuat kerusakan tanpa malu, tanpa ragu.
Yang kedua apa? Faktor diharamkannya apa? Karena menyebabkan banyak madarat atau kerusakan. Betul, banyak kerusakan akibat orang-orang yang mengkonsumsi homer. Habis minum homer terus nyetir, akhirnya pola nyetirnya itu tidak terkontrol, nabrak sana, nabrak sini, karena dia hilang akal sehatnya, kesadarannya. Dampaknya apa kalau gitu? Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri dan lain sebagainya. Tidak aman tetangganya, tidak aman lingkungan sekitarnya, masyarakat yang dekat dengan dia juga merasa tidak aman. Banyak kecelakaan terjadi akibat orang-orang yang lagi mabuk itu setelah mengkonsumsi miras atau khamr, terus dia mengendarai mobil atau motor. Nah, itu madaratnya banyak sekali. Banyak yang tidak segan-segan dan tidak malu melakukan perzinahan, itu juga. Itu ya, madaratnya banyak sekali. Oleh karenanya itu salah satu faktor diharamkannya khamr. Untuk miras ya, insya Allah anak-anakku sudah bisa menyerap materi dengan baik. Kita lihat dampak atau paparan materi terkait dengan narkoba. Apa dampaknya apabila orang-orang itu mengkonsumsi atau mendekati narkoba? Disimak dengan baik, nanti kita breakdown lagi dengan diskusi tanya jawab. Dia adalah Diki. Dia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Dia adalah sosok yang ramah, selalu sopan dan menghormati gurunya. Dia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Dia dan sahabat yang suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada? Udah siap? Uangnya sudah saya transfer? Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuh. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tahun masa depan. Buatlah pada sebelum padam dan tujulah garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba bukan sahabat kita. Iya. Sudah sesuai ya apa yang kita lihat, apa yang dipaparkan itu, bahwa narkoba itu memang harus sekali apa dampaknya? Menyebabkan apa nikmatnya? Dia merasakan nikmat hanya sesaat, bagi dia nikmat. Tapi untuk mendapatkan barang haram tersebut, apa yang dia lakukan? Apapun akan dilakukan. Punya uang, pokoknya buat beli barang haram itu.
mau uangnya dapat dari mana, mencuri, menjambret, ya kan? Nah itulah, akhirnya timbul kejahatan yang sangat global, macam-macam. Demi apa? Bisa membeli barang haram tersebut, padahal barang itu yang membunuh dia. Nah di situ, ayo kita breakdown, kita pahami bagaimana agama Islam itu memberikan arahan kita terhadap barang ini, terhadap narkoba ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nah, di sini ya. Siapa yang tahu artinya? Apa ini artinya? Coba sebutkan apa? Menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Iya, betul sekali. Jadi Allah itu sudah menghalalkan segala yang baik, silakan dilakukan, amar ma'ruf. Tapi juga Allah sudah mengharamkan segala sesuatu yang memang dampaknya buruk. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Kalau dalam Islam itu diperintahkan berarti itu baik dan harus dilaksanakan. Tapi kalau itu diharamkan, maka sebaiknya kita menghindari atau menjauhinya. Breakdown kedua, ada dampak fisik yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba. Sebutkan 2 saja. Apa, Mira? Gangguan pada sistem saraf dan mampu membuat penggunanya kejang-kejang. Betul sekali. Sebagaimana yang kita lihat dalam paparan video tadi gitu ya. Terus yang kedua apa? Oh iya, coba. Halusinasi dan hilang kesadaran. Ya, dapat menyebabkan halusinasi dan hilang kesadaran. Sudah terlihat ya tadi di video ya. Nah, itulah yang terjadi apabila mengkonsumsi narkoba. Kemudian ada juga dampak psikis, psikologi atau dampak kejiwaan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba. Sebutkan 2. Ya, Bu. Ya, apa, Wil? Sulit berkonsentrasi, Bu. Sulit berkonsentrasi. Tadinya dia siswa yang cerdas ya, aktif ya. Setelah kena narkoba gitu, bagaimana belajarnya? Kacau, bukunya dibuang, bikin pusing katanya gitu. Itulah, dia akhirnya sulit berkonsentrasi. Yang kedua apa? Saya, Bu. Iya, apa? Kesal dan tertekan. Perasaan? Kesal dan tertekan. Itulah yang terjadi psikologisnya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Dia selalu merasa kesal, tertekan. Karena apa? Dia butuh benda itu lagi ya. Dia butuh itu lagi, suruh masukkan lagi ke dalam tubuhnya kan gitu. Makanya dia ada rasa tertekan. Satu lagi. Ya, Bu. Apa? Kematian karena overdosis mengkonsumsi narkoba. Betul. Kematian karena overdosis. Tadi juga sudah ada di paparan video edukasinya. Oleh karena itu ya anak-anakku, ayo benar-benar ini kita jauhi narkoba. Semoga kita diberikan Allah hidayah untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Allahumma amin. Baik, insya Allah untuk materi ini sudah semuanya mampu menyerap dengan baik. Sekarang kita coba mengerjakan LKPD. Kita bermain kuis dengan card match. Jadi menjodohkan kartu ya, menjodohkan kartu dengan membagi kelompok belajar. Kelompok belajar ada 4. Kita bagi 4 kelompok belajar. Berhitung 1 sampai 4. Dimulai dari sebelah belakang. Faizar 1, 3, 4 ke sini. 1 ke sebelah aja. 2, 3, 4. Silakan kumpul dulu sama temannya masing-masing. Ya. Dengarkan perintahnya. Ada perwakilan yang maju ke depan untuk mengambil soal kartu kuning sejumlah 3. Jadi per kelompok 3 soal. Satu kelompok 3 soal saja. Kalau diperintahkan kembali, maka silakan kembali dan cari jawabannya di buku selama 1 menit.
detik. Jadi kalau sudah nemu jawabannya di buku, sebelum 1 menit habis, maka langsung ke depan mengambil jawaban di kartu pink, gitu ya. Nah, mengambil jawaban di kartu pink. Kalau sudah ada soal dan jawaban, kartu kuning dan kartu pink, maka silakan ditempel di lembar kerjanya, LKPD-nya. Sudah siap? Silakan perwakilan satu kelompok, 1 orang maju ke depan. Silakan mengambil masing-masing 3 soal. 3 saja. Ini ada sisa, dihitung. Dihitung, kalau lebih dari 3 kembalikan. Nah, silakan kembali. Ayo, time out. Waktu habis. Silakan duduk dulu. Belum. Kelompok 2 proses. Sudah? Ayo kita cek nilainya. Dimulai dari kelompok 1. Ayo maju semuanya, kelompok 1. Silakan dicari yang sesuai. Ini Bu, 13. Nomor 13. Baik. Narkotika. Narkoba singkatan dari mana? Narkotika. Oke. Betul, 1. Satu lagi. Ini Bu, salah Bu. Salah. Kamu kurang teliti. Berarti kamu skor ini ya 1-1-0. Ya, silakan. Ayo Bu. Ya, sekarang kelompok 3. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan konsumsi minuman keras khamr adalah Al-Maidah 90-91. Benar 1. Silakan lanjut. Terus salah. Nomor 9. 9. Al-Hujurat ayat 10 sesuai? Oke, satu lagi. Nomor 8. Nomor 8. Rasulullah bersabda bahwa seorang muslim dilarang mendiamkan atau tidak selama lebih dari 3 malam. Sesuai. Oke, benar 3. Benar semua. Hasil LKPD berarti untuk kelompok 1 benar 2, salah 1. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 kok yang sama, benar 2, salah 1. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 benar semua. Untuk kelompok 4 benar 2, salah 1. Berarti skor tertinggi diraih oleh kelompok 3. Selamat. Ya, lebih teliti lagi dalam mengerjakan LKPD. Baik, sekarang kembali ke kursinya masing-masing sambil dikumpulkan LKPD-nya, dibawa ke depan. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan bab 3 menjauhi perkelahian, menjauhi miras dan narkoba sudah terlaksana dengan baik. Insya Allah sudah bisa menyerap dengan baik. Kalau benar 2, salah 1, ada juga yang benar semua, berarti tingkat keberhasilannya adalah 90%. Ya, selamat buat kalian yang berhasil untuk menyerap materi senilai atau sebanyak 90%. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa ya, diterapkan apa yang sudah disampaikan hari ini. Jauhi apa?
perkelahian, kemudian jauhi miras dan narkoba. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka